Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul meskipun melalui online seperti ini untuk mengkaji Riyadhus Shalihin bab 200 sampai bab 205 yang isinya tentang sholat sunnah. Baik, selawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Baik teman-teman, langsung kita mulai saja. Yang pertama, Riyadhus Shalihin bab 200 tentang salat sunnah asar. Dalilnya ada di nomor hadis 1116. Langsung ke artinya. Dari Ali bin Abu Thalib katanya, Nabi SAW itu sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Memisahkan antara 4 rakaat tadi menjadi dengan bersalam, yakni sesudah dapat 2 rakaat bersalam dulu kepada para malaikat muqarrabun dan orang-orang yang mengikuti mereka dari golongan kaum muslimin dan mukmin. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Jadi memang dalam sholat sunnah asar itu ada sunat qobliyahnya. Artinya itu adalah waktu-waktu yang masih kita diperbolehkan untuk sholat sunnah. Kecuali setelah ba'da asar itu tidak boleh karena itu merupakan waktu-waktu yang terlarang setelah sholat sunnah asar. Setelah ba'da asar termasuk waktu-waktu yang terlarang karena ada perpindahan matahari yang akan tenggelam. Seperti itu yang saya ketahui. Baik, kemudian nomor hadis 1117, mangga ada ingin membacakannya mungkin, Sidki? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya tadi untuk yang hadis 1116 tadi berarti sholat sunnahnya itu nggak pakai tasyahud awal ya, berarti 4 rakaatnya itu kayak sholat zuhur gitu. Yang saya paham, soalnya nggak pakai salam. Dipisahkan dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Nanti kita tanyakan kembali ya, nanti setelah ada pertanyaannya. Kita bukan nih, maksudnya kandungan hadisnya yang di buku RS ya, dipisah dengan tasyahud, bukan ucapan salam gitu. Oh ini iya, tambahan dari buku RS maksudnya. Iya, ini berarti kita berbeda sumber ya sih sepertinya. Nanti kita akan tidak apa-apa, berbeda pendapat tidak apa. Nanti kita akan samakan di akhir sesi ya. Baik, mangga langsung 1117. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar ini bisa dibaca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ali bani Umar radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Rahimahullahum ra'an shalla qoblal asri arba'ah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan ini hadis hasan. Baik, terima kasih. Ya jelas ini merupakan hadis yang sahih insyaallah ya. Jadi memang salah sebelum tiba waktu wajibnya asar emang ada sholat sunnahnya ya, dan insyaallah ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat baik dari sisi Allah SWT. Ini udah jelas hadisnya yang menjelaskannya. Kemudian nomor hadis 1118. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri rak'ataini. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat sebelum asar. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad sahih. Nah, baik, terima kasih Kang Reka. Dan ini juga ada yang intinya sholat sunnah asar itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Tergantung kitanya ya sebenarnya. Yang penting ada qobliyahnya seperti itu. Nah, kemudian Riyadhus Shalihin bab 201 tentang sholat sunnah maghrib sesudah dan sebelumnya. Jelas bahwa maghrib itu sebenarnya
hanya ada yang saya tahu tuh ba'diyahnya saja, tapi juga ada yang qobliyahnya. Nah, ini hadis-hadisnya akan kita bahas. Yang pertama nomor hadis 1119. Mangga, apakah Radit ingin berkenan? Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mughaffalin radhiyallahu anhu ani Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib qala fi salasati liman syaa rawahul Bukhari. Insyaallah. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bersolatlah engkau semua sebelum maghrib, yakni salat sunnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sabdanya yang ketiga kalinya dengan tambahan bagi siapa yang ingin melakukannya. Riwayat Bukhari. Toyib, baik, terima kasih Radit. Ya, ini adalah hadis tentang salat sunnah qobliyah maghrib. Dan Rasulullah SAW bersabda, mengucapkan dalam sabdanya yang ketiga kalinya dengan tambahan barang bagi siapa yang ingin melakukannya. Ya, seperti itu. Kemudian nomor hadis 1120 dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sungguh-sungguh saya telah melihat golongan sahabat-sahabat besar-besar sama bersegera ke ruang dalam masjid ketika maghrib, yakni sesudah azan maghrib dikumandangkan melakukan sholat sunnah di situ. Ya, ini adalah hadis tentang sholat sunnah ba'diyah maghrib dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian nomor hadis 1121, kembali lagi ke Sidki mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1121. Dari Anas radhiyallahu an pula katanya, kita semua di zaman Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari, yakni sebelum maghrib. Ia ditanya, apakah Rasulullah SAW juga sholat sunnah itu? Anas radhiyallahu an menjawab, beliau SAW melihat kita sholat 2 rakaat itu, tetapi beliau SAW tidak menyuruh kita melakukannya dan tidak pula melarangnya. Riwayat Muslim. Tayyib, terima kasih Sidki. Ya, inilah hadis yang mengatakan juga bahwa sholat qobliyah maghrib ada yang boleh melakukannya dan Rasulullah juga tidak pula melarangnya. Kalau kita kembali ke hadis 1119 tadi, boleh dilakukan juga itu. Ya, tidak, maksudnya tidak terlalu ditekankan seperti itu. Bagi yang ingin melakukannya maksudnya. Kemudian nomor hadis 1122. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Dari Anas radhiyallahu anhu pula katanya, kita semua ada di Madinah. Maka jikalau muadzin telah selesai azan untuk sholat maghrib, maka orang-orang sama bersegera ke ruang dalam masjid, lalu sholat 2 rakaat. Sehingga sesungguhnya seorang yang asing yang tempatnya bukan di Madinah, kalau ia masuk masjid, pasti mengira bahwa sholat wajib maghrib sudah selesai dikerjakan, karena banyaknya orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib itu. Riwayat Muslim. Tayyib, hatur nuhun Kang Reka. Nah, betul juga ya. Jadi kalau memang di setiap tempat itu kadang di setiap daerah juga ini tempat tuh kadang ada yang sholat qobliyah maghrib, ada yang langsung tidak qobliyah maghrib. Tapi kalau ba'diyah maghrib itu pasti. Nah, tapi kalau di masjid saya itu tidak ada qobliyah maghrib. Jadi kalau kita ke masjid yang di Bandung ada qobliyah maghrib. Jadi kita juga ini apa namanya ya? Untuk qobliyah maghrib ini ya seperti itu ya, boleh bagi yang ingin melakukannya. Seperti itu. Ini juga ada yang hadisnya juga sudah jelas. Nah, kemudian nomor hadis 1000 salah ya. Ini 1122, harusnya 1123. Oh enggak, betul. Kemudian ada soal Imam 202 tentang sholat sunnah isya sesudah dan sebelumnya. Oke, baik, nomor hadis 1096. Kembali ke Radit mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini
Termasuklah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang lalu lihat hadis nomor 1095, katanya, saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sesudah Isya. Dan juga hadisnya Abdullah bin Mughaffal, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara dua azan, yakni azan dan iqamah, itu boleh melakukan sholat sunnah. Muttafaq alaih, lihat sebagaimana disebutkan di muka, lihat hadis nomor 1096. Tayyib, terima kasih Radit. Ya, ini adalah tentang hadis tentang sholat qobliyah isya. Jadi sebenarnya untuk sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, hadis-hadis yang sering kita lakukan, dan ini juga hadisnya sudah sangat jelas ya. Saya juga tidak banyak ingin merubah atau tidak ingin banyak menjelaskan maksudnya, karena juga sudah jelas seperti itu. Nah, ini kemudian untuk sholat qobliyah dan ba'diyah maghrib, hadisnya cuma ada satu. Ya, saya kira udah jelas. Nanti kita akan, kalau tidak jelas, kita akan diskusikan kembali. Setiap qobliyah itu selalu boleh ya? Tidak, Kang. Untuk qobliyah itu tidak selalu boleh. Tidak. Kalau saya tahu sih, tidak apa boleh ya. Kalau subuh ada qobliyahnya, zuhur ada qobliyah, asar ada, maghrib ada. Oh iya ya. Sepertinya boleh. Ini saya juga baru aware, dia ada hadis yang Nabi Muhammad SAW bilang, antara dua azan itu, maksudnya antara azan dan iqamah boleh sholat sunat. Ya, ternyata umum diperbolehkan ya. Cuma memang nanti bedanya mu'akad atau mu'akad gitu ya. Masya Allah, betul. Betul Kang ya. Kita lanjut ya Kang, Masya Allah. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi ya Kang. Karena juga sama-sama belajar kita di sini seperti itu. Nah kemudian ini benar sekali nih nomor yang Kang Reka katakannya. Ya, kemudian ada sholat 203 sholat sunnah Jumat. Nah, baik untuk sholat sunnah Jumat, ini nomor hadis 1123 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, jika engkau semua sholat Jumat, maka hendaklah sesudahnya itu sholat sunnah 4 rakaat. Riwayat Muslim. Untuk hadis 1124-nya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW itu tidak sholat sesudah Jumat sehingga pulang. Kemudian beliau SAW sholat 2 rakaat di rumahnya. Riwayat Muslim. Nah, ini ada 2 riwayat sama-sama di riwayat Muslim. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda seperti ini ya, adalah sholat sunnah 4 rakaat, tapi jika di rumah 2 rakaat. Ya, saya kira tidak perlu diperjelaskan untuk qobliyah dan ba'diyahnya. Kemudian untuk hadis 204, sunnahnya mengerjakan sholat sunnah di rumah, baik pun sunnah rawatib atau lain-lainnya. Nah ini menarik ini bab untuk hadis ini yang kadang-kadang saya dulu di asrama juga sering sholat sunnah di asrama sebelum qobliyah, saat qobliyah dan saat ba'diyahnya juga. Oke, ini nomor hadis 1125 dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sholatlah engkau semua, hai sekalian manusia, sebab sesungguhnya seutama-utama sholat itu ialah sholat seseorang yang dikerjakan dalam rumahnya, kecuali sholat yang diwajibkan. Muttafaq alaih. Nah ini hadis tentang bahwasanya kita boleh sholat sunnah di rumah untuk sholat rawatibnya, tapi untuk wajibnya, untuk yang laki-laki itu diwajibkan untuk ke masjid. Baik, kemudian nomor hadis 1126, Sidki, mungkin kembali ke Sidki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Baik, Tib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tantakhiduha qubura. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadikanlah sebagian dari sholatmu itu di rumah, janganlah rumahmu kamu jadikan kuburan. Muttafaq alaih. Masya Allah, nuhun Sidki, nuhun. Ya, seperti itu. Jadi untuk menghidupkan suasana rumah itu juga kita harus memperbanyak sholat sunnah di rumah, agar rumah kita ini terang, tidak gelap seperti kuburan.
tidak sunyi seperti kuburan seperti itu. Jadi menghidupkan sholat-sholat sunnah, dan sholat nanti para malaikat juga akan senang datang ke rumah kita, dan rumah kita juga harus wangi. Nah, kemudian untuk hadis 1127, mangga Kang Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum sholatahu fi masjidihi fala yaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang di antara engkau semua itu telah menyelesaikan sholatnya di masjid, maka hendaklah memberikan sekadar bagian dari sebagian sholatnya, yakni yang sunnah-sunnah, untuk rumahnya. Karena sesungguhnya Allah membuat kebaikan dalam rumahnya itu karena sholatnya tadi. Oke. Hatur nuhun, Thayyib. Terima kasih Kang Reka. Ya, ini juga diperjelas lagi di hadis 1127, di mana untuk menghidupkan rumah, untuk menghidupkan menerangkan rumah, itu salah satunya itu dengan cara memberikan sholat-sholat sunnah di dalam rumah, agar rumah kita menjadi adem, tentram, dan terang, dan tidak sunyi seperti kuburan. Ini diperkuat juga di hadis 1126 tadi. Baik, kemudian untuk 1128, radit ini agak panjang. Baik, saya saja agar tidak merepotkan. Dari Amir bin Attah bahwasanya Nafi bin Jubair menyuruhnya pergi kepada As-Sa'id bin Yazid, anak lelaki dari saudara perempuannya Namir. Perlu menekankan padanya, yakni Amir, supaya bertanya kepada As-Sa'id perihal sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah dari dirinya mengenai sholat. As-Sa'id lalu berkata, ya, saya pernah sholat Jumat dengan Muawiyah di ruang dalam masjid. Ketika imam sudah mengucapkan salam, saya lalu berdiri lagi di tempatku sholat wajib tadi, lalu saya sholat sunnah. Kemudian setelah ia masuk rumah, lalu ia menyuruh saya datang padanya. Kemudian berkata, jangan engkau mengulangi lagi sebagaimana yang engkau kerjakan tadi. Jikalau engkau sholat Jumat, maka janganlah engkau bersambungkan di tempatmu tadi itu dengan sholat sunnah, sehingga engkau berbicara dulu atau keluar. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kita yang sedemikian itu, yang supaya tidak dipersambungkan sholat itu dengan sholat lain, sehingga kita berbicara atau keluar dulu. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman, dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa saat kita ingat sholat sunnah, janganlah kita berdiri pada posisi sholat wajib tadi, hendaklah kita berpindah. Kenapa? Karena setiap tempat yang ada di masjid itu akan memberikan persaksian kita nanti di akhirat. Jadi setiap tempat yang kita sholatkan tadi akan berikan saksi. Maksud di sini yang saya tangkap adalah untuk memperluas saksi-saksi yang ada di masjid tersebut tentang sholat yang kita kerjakan di dunia. Seperti itu. Toyib, kemudian ini bab terakhir 205. Ya, jadi untuk bab 200 sampai 205 ini sangat simpel ya, karena tentang sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah di rumah. Kemudian untuk bab 205-nya, anjuran melakukan sholat witir dan uraian bahwa sholat ini adalah sunnah yang ditekankan serta uraian mengenai waktunya. Baik, hadisnya apa saja? Ini hadis 1129. Mangga kesempatan untuk Radit, tolong dibacakan. Mohon. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, salat witir itu bukannya wajib sebagaimana salat yang difardukan. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat itu dan bersabda, sesungguhnya Allah itu maha witir, karena bilangan 1 adalah paling ganjil. Maka lakukanlah salat witir, yaitu yang rakaatnya ganjil. Hai ahli Quran, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Terima kasih Radit. Ya baik teman-teman, bahwa sholat witir ini yang sebagaimana sholat yang sebagaimana sholat yang difardukan, tapi Rasulullah SAW ini mengerjakan sholat itu. Artinya bahwa Allah itu kan witir nih katanya ya, ganjil. Senang pada ganjil. Jadi saat kita sholat sunnah itu kan kadang kan pasti kan akhirnya kan genap ya kan, karena 2 rakaat 4 rakaat. Nah, untuk mengganjilkan, nah kita akhiri dengan sholat witir seperti itu. Tetapi ini juga tidak diwajibkan seperti itu, bukannya wajib ya teman-teman.
Ini hanya mengacu bahwa Allah ini maha witir ya, apa ganjil seperti itu. Kemudian untuk hadis 1130. Nomor hadis 1130. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dari seluruh malam itu Rasulullah SAW sungguh-sungguh telah melakukan witir, yakni berwitir beliau SAW tidak bertentu waktunya, yaitu di permulaan malam, di pertengahan malam, di akhir malam, dan berakhirlah waktu witir beliau SAW itu sampai waktu sahur, hampir menyingsirnya fajar shadiq. Muttafaq alaihi. Dari hadis 1130 ini sama ya seperti hadis sebelumnya ya, bahwa tidak sama nih. Saya tidak kurang sebenarnya untuk hadis 1130 saya juga kurang paham Mas penjelasannya. Tapi dari penjelasan dari hadis ini ya seperti itu teman-teman ya. Rasulullah mengerjakan di awal, di tengah, dan di akhir sampai menyingsirnya fajar shadiq maksudnya. Nah kemudian mangga Sidki 2 hadis Sidki ya, punten ya. Soalnya pendek-pendek, minta tolong Sidki nuhun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ijailu akhira salatikum bil lail with ri'ah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi SAW sabdanya, jadikanlah sholat witir itu sebagai akhir sholatmu di waktu malam. Muttafaq alaihi. Lalu hadis 1132, wa an Abi Witrono, baikkan. Wa an Abi Sa'id Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah engkau semua sebelum engkau semua berpagi-pagi, yakni sebelum terbitnya fajar shadiq. Riwayat Muslim. Hatur nuhun Sidki Thayyib. Ya begitu teman-teman, bahwa mengakhiri sholat malam kita itu disunahkan sholat witir. Saya tidak banyak bisa menjelaskan dari sini ya, yang sekarang sudah sangat jelas dari hadis ini ya. Kemudian nomor hadis 1133, mangga Kang Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholatnya di waktu malam, sedang ia, yakni Aisyah yaitu istrinya, melintang di antara kedua tangannya, yakni di mukanya. Maka jikalau tinggal mengerjakan witir, beliau Shallallahu alaihi wasallam membangunkannya, lalu Aisyah pun berwitirlah. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, maka jikalau tinggal mengerjakan witir, lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunlah dan berwitirlah hai Aisyah. Nuhun. Oke. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga. Kemudian ya nomor hadis 1134, mangga Radit terakhir sepertinya ini Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahuluilah salat subuh itu dengan witir. Maksudnya, bangunlah sebelum waktunya salat subuh, lalu berwitirlah dulu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Masya Allah, ternuhun. Ya, intinya salat witir ya, bahwa salat witir ini adalah penutup untuk salat sunnah kita di akhir malam, karena saat kita salat sunnah kan kadang itu kan masih berakhir masih berjumlah genap. Nah, untuk mengganjilkannya kita tutup dengan salat witir. Karena Allah kan maha witir ganjil seperti itu. Nah, ini yang terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim, nomor hadis 1135 dari Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang takut kalau tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di permulaan malam, dan barang siapa berniat kuat hendak bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di akhir malam, karena sesungguhnya sholat akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan yang sedemikian itulah yang lebih utama. Hadis riwayat Muslim.
Nah ini bagaimana nih maksudnya nih teman-teman? Maksud dari sini adalah barang siapa yang takut kalau tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di permulaan malam. Ini saya sebenarnya kurang paham juga ya, karena kan ya mungkin mereka mungkin lebih tahu atau gimana ya. Apa namanya, kalau misalkan Iya. takut nggak bangun, witirnya sebelum tidur. Oh gitu, iya. Ternuhun Radit. Baik teman-teman, itulah hadis Rosolihin bab 200 sampai 205 tentang sholat sunnah rawatib, sholat witir, dan sholat sunnah di rumah. Saya kira saya tidak banyak ingin menjelaskan tentang sholat sunnahnya karena hadisnya juga sudah jelas. Trademark slide terakhir PPT dari apa trademark Kang? Ya, nggak itu selalu ada. Jadi makanya saya sebut itu ciri-ciri trademarknya PPT dari. Iya teman-teman. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat sunnah kita, jadi sholat sunnah tuh ya, jika dikerjakan itu kita akan mendapat ganjaran paling besar. Tapi jika tidak dikerjakan kita akan merugi teman-teman. Maka kita buka sisi diskusi kita teman-teman. Dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun, tapi sebelumnya dari telah mempersiapkan presentasi ini kan. Ini sebenarnya ada beberapa yang ingin aku tanyakan di tadi hadis yang di awal tadi, yang tasyahudnya itu kan yang kalau di hadisnya, boleh buka hadisnya aja nggak? Hadis awal banget kayaknya, 1119. Betul. Di PPT-nya belum pindah deh. Oh, PPT-nya baik. Saya pikir Anda ingin memberikan bagian foto dari buku yang Anda pakai. Ini biar kelihatan. Baik, punten. Ini 119 ya, Sid? Iya. Yang ini pokoknya yang bagian tadi sholat sunnah qobliyah asar itu kan ada yang 4 rakaat. 1016 ya? 1116. 19 kayaknya. Iya, 19 deh. Salah, 19. Oh, 1116 apa ya? Bukan ini nih. Oh. Kok hilang? Pokoknya ini langsung ini intinya aja. Kalau misalnya sholat asar, sholat sunnah qobliyah asar itu Jadi karena itu dirasakan 4 rakaat, terus selalu dibatasi dengan tasyahud. Nah, di sini lagi ada tambahan lagi di kandungan hadisnya, di kandungannya bilang itu dipisahkan dengan tasyahud aja. Jadi salamnya nggak usah, katanya gitu. Jadi berarti yang mau saya tanyakan berarti ngelaksanainnya kayak sholat zuhur gitu ya, atau gimana? Baik, Sidki saya lempar pertanyaan ini mungkin kepada Kang Reka, mungkin bisa membantu menjawab untuk diskusi ini, Kang. Kayaknya sih yang dilempar tadi. Kenapa, Kang? Enggak. Oke. Sidki itu bismillahirrahmanirrahim. Sidki itu di buku bilangnya kalimatnya gimana, Ki? Disunahkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Dipisah dengan tasyahud, bukan ucapan salam. Seperti itu, Kang. Ini bukan ucapan salam. Oh, ya. Barangkali. Ya, saya baru tahu tentang hal tersebut ya. Ya, makanya saja jadi, ngelaksanain sholat gini gitu. Kalau teksnya gimana? Coba lihat dari yang ini ya, Kang. 1116. Ini, Kang. Ya. Ya, hadis 1116. Kalau dari penjelasannya Sidki, saya belum tahu tentang hal tersebut. Yang baru saya tahu adalah kalau mau sholat sunnah 2 rakaat. Habis 2 rakaat maksudnya ujungnya adalah tasyahud akhir lalu salam. Atau kalau mau digabung 4 rakaat, ya nggak ada tasyahud awal,
kayak kita sholat tarawih di Salman tuh 4 rakaat kan, habis sujud kedua berdiri, habis sujud kedua berdiri, habis sujud kedua berdiri, lalu di terakhir habis sujud kedua tahiyat akhir. Yang penjelasan dari buku tersebut mereka belum begitu ngerti sedikit. Oh, baik Kang. Terus soalnya jadi pertanyaan aja sih kalimatnya gitu. Berarti mungkin amannya tetap 2 rakaat aja gitu kali Kang ya? Iya, kalau di teks hadisnya memang itu ya dibatas dengan salam. Kalau ini yang menariknya kalau di sini tulisannya taslim atau dalam kurung tasyahud Kang. Ya. Jadi saya agak bingung makanya tadi. Berarti ya kalau misalnya dengan bersalam di sini ya 2 rakaat gitu aja Kang kali ya. Oke. Turun. Sama ini Kang, tadi Dery ada tambahan. Kalau yang bagian sholat sunnah qobliyah asar yang 2 rakaat itu matannya syadz matannya. Jadi kalau biasanya matan syadz itu nggak perlu diperhatikan kata buku ini dan tidak dapat dijadikan hujah atau sandaran gitu. Itu berarti ya nggak bisa jadi sandaran tuh berarti nggak bisa jadi dasar gitu Kang atau gimana? Nggak ngerti. Oh, oke. Hadis berapa? Hadis mana? Hadis 1121 Kang. Di sini berarti 1124. 18. Dikurangin 3 aja pokoknya dikurangin 3 jadi berapa? 1118 ya? Berarti. Ya, belum ngerti lafaz. Ya, Syaz nggak ngerti. Oh, oke. Takutnya ini barangkali ada yang ngerti. Oke. Paling itu aja ya. Paling itu aja. Jadi ya kita kerjakan sesuai yang sudah kita kerjakan, itulah Sid yang pada umumnya yang ada di yang sering kita kerjakan saja, jangan terlalu yang tidak tahu jangan sampai kita mengada-ngada sendiri, janganlah gitu ya. Kita kerjakan. Aku bukan ngada-ngada, aku tuh nanya. Iya, maksudnya Maksudnya kalau kita tidak kalau kita belum paham dosa kerjakan aja. Takutnya salah bagi kita kan, meskipun bukan mengada, maksudnya kalau kita masih belum paham jangan dikerjakan dulu, takutnya salah gitu. Iya, makanya nanya kan. Betul. Malah disalahin orang nanya. Bukan disalahin, Bos. Oke. Itu aja sih paling. Nuhun. Terima kasih juga. Bagaimana, ada lagi? Dari saya cukup. Dari saya juga cukup. Dari Radit ada? Cukup juga insyaallah ya. Baik, kita tutup ya, Kang. Enggak. Ya, teman-teman, semoga ya kita mendapat berkahnya ya. Salat sunnah rawatib untuk diperkuat juga untuk mengerjakan sholat sunnah dan sholat wajib juga tentang amal-amal ibadah. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Itu murni dari saya pribadi. Jika ada yang benar dan bermanfaat, itu datangnya dari Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nuhun Sid. Nuhun sadayana yang udah datang juga. Masya Allah, nuhun.